Hari Minggu waktunya jawab pertanyaan Anda. Oke, dari Andreas Ultimate. Mas, kalau profit di forex itu bisa di withdraw nggak sih? Ya bisa lah Pak, masa nggak bisa di withdraw? Gue pernah tes withdraw tapi yang transfer atas nama orang lain, bukan atas nama brokernya. Itu gimana menurut Mas? Oke, ada beberapa broker, biasanya ini adalah broker luar negeri, contoh HBS, kemudian Exness, OctaFX, itu biasanya pakai akun orang lain. Itu wajar-wajar aja kok. Tapi kalau Bapak pakai broker Indonesia, biasanya menggunakan atas nama PT itu sendiri. Oke, dari San Ryu. Bang, kenapa traders sering jual aset di bawah harga beli? Misal 200 dijual 100, itu sering kutemuin waktu lihat tutorial analysis candle. Saya juga nggak paham istilah entry, kenapa pada nyuruh entry pertengahan tren naik terus disuruh TP waktu trennya turun. Jadi bingung sama istilah-istilahnya. Oke, di forex atau dimanapun sebenarnya CFD, contract for different, itu ada namanya short selling. Oke, jadi kita bisa mendapatkan keuntungan ketika harga itu turun. Loh, konsepnya gimana nih? Contohnya kita mau untung ketika harga itu naik. Oke, pertama kita membeli suatu kontrak di broker. Oke, kita membeli satu kontrak untuk membeli suatu saham. Kemudian saham di sini itu naik, kemudian kita juallah saham itu, berarti selisihnya adalah profit kita. Itu namanya buy dan sell secara biasa-biasa saja. Terus ada namanya short selling. Itu maksudnya gimana? Pertama kita pinjem dulu, oke, kita pinjem dulu saham dari broker atau kontrak saham dari broker, kita pinjem dulu, langsung kita jual ke pembeli, langsung kita jual, katakanlah harganya itu 500.000. Ketika harga itu turun, kita kan masih pinjem tuh satu saham tadi, ketika harga itu turun menjadi 100.000 rupiah, kita langsung membelinya kembali di pembeli tadi. Kita beli, berarti harga satu sahamnya tadi berapa menjadinya? Adalah 100.000 rupiah. Kemudian kita kembalikan tuh saham ini tadi ke broker. Selisihnya adalah 400.000 rupiah. Itu adalah keuntungan Anda. Itu yang dinamakan short selling. Oke, dari Ageis, kayaknya gampang trading itu nyatanya susah. Nah, itu pas nunggu momen dimana kita harus sabar, nggak bisa salah entry ataupun kontrol emosi. Saat loss biasanya emosi alias pengen balas dendam yang ujung-ujungnya malah loss banyak. Memang benar, kita kalau technical analysis, tarik-tarik garis, kemudian support resisten, itu kita bisa. Kalian berikan ilmunya ke orang, dia langsung bisa analisa. Kayak kita aja lah, kita berikan ilmunya secara gratis, kalian juga bisa sekarang untuk analisa. Tetapi apa yang membedakan Anda dengan saya? Bisa jadi secara emosional atau psikologinya. Ketika saya loss, saya untung, itu saya biasa aja. Kalau loss ya udah, kalau untung ya udah. Tapi kalau kalian biasanya kalau untung itu seneng, kalau gagal itu kayak gitu, itu kurang bagus, harus dilatih terus menerus. Kemudian balas dendam dan lain-lain itu biasanya trader-trader yang masih baru. Kalau udah lama itu pasti sesuai trading plan-nya aja. Trading saya pokoknya sehari itu saya open 2 posisi, ya udah 2 posisi, that's it. Kalau gagal ya udah besok lagi. Nggak ada yang nyuruh kalian untuk trading 24 jam, itu nggak ada. Dari Azgal Akia, Mas, menentukan trendline bisa bisa sama mungkin ini indikator zigzag enggak? Indikator zigzag di MT4 itu ada di desktop kalau nggak salah, kalau di HP nggak ada. Kalau di trading view itu ada, klik indikator zigzag. There we go, zigzag. Ini sebenarnya untuk menentukan apa? Ini sebenarnya untuk menentukan high dan low yang sudah kita bahas. High, low, high, low, high, low yang dulu kita bahas. Apakah ini akurat? Kurang begitu akurat. Bisa dilihat, ini up, down, seharusnya dia up kemudian down. Kalau saya menentukan up downnya, saya bakalan seperti ini. Jadi kurang akurat untuk menentukan high dan low. Menentukan high dan low aja kurang akurat, berarti untuk menentukan trendline bagaimana? Ya kurang akurat juga. Jadi mending pakai yang manual aja Pak. Trendline lo simple, gampang. Kalau bingung pakai trendline itu bisa klik line. Contoh yang terakhir ini ya, klik line, kan kelihatan tuh yang bawah itu, tinggal digabungin aja. Nah, jadi trendline. Kalau bingung dihitungkan saja. Dari Baka Asta, bisa ajarin di Excel nggak Bang cara buat tabel manajemennya dipakai untuk pemula dan bisa nge-review jejak trading selama bulan dari tabel tersebut. Oke, pertama untuk money management bisa dicek di video kita yang di sini, itu sudah kita bahas secara detail. Kemudian untuk trading history kalian bisa pakai
Excel biasa atau bisa di MetaTrader-nya, itu bisa kalian download, itu keluar kok nanti kalian itu losing berapa, untung berapa, mana yang paling banyak, kemudian equity-nya bagaimana, drawdown-nya gimana, itu udah ada semua di situ. Jadi kalian bisa menggunakan itu, tapi harus di desktop ya, kemudian di download, atau bisa menggunakan Excel di www.bulltraderfx.com/excel, itu bisa digunakan juga. Oke, Muhammad Mahfud Fauzi, Mas bikin juga video tentang supply and demand simple mudah dipahami dong, sekaligus penerapan supply and demand support resisten dalam entry sell dan TP yang baik. Oke, untuk supply and demand support resisten kita udah bahas sebenarnya support dan resisten di sini. Kalau untuk entry dan stop loss yang baik itu di mana, kita ada live trading setiap hari Senin sampai Jumat jam 7 malam, ikut saja, itu gratis. Jadi ikut aja gratis Senin sampai Jumat. Dari Muhafid YK, ada biaya inap kayak kripto nggak bang? Kalau forex ada, namanya swap. Ada beberapa broker yang menghilangkan swap. Oke, kenapa? Ya muslim biasanya, karena kita nggak boleh ada swap. Jadi harus cari yang free swap, itu ada kok. Jadi jawabannya adalah ada yang tidak. Tinggal masuk ke broker, oke saya muslim, itu biasanya langsung dihilangkan untuk swapnya. Oke, Rizky R. Subur, Mas Tama tolong dong tunjukkan konfirmasi candle atau break trendline untuk kita entry. Nah, breakout trading atau break candle rejection yang bagus itu udah kita bahas juga di sini, silahkan dicek aja. Oke, how to be human, asik juga namanya. Mau tanya Mas, kalau menunggu price masuk ke area entry, kenapa nggak di sell limit atau buy limit saja? Oke, sell limit, buy limit bisa saja. Sell stop, buy stop, apakah bisa? Bisa saja, semuanya itu bisa. Tetapi tergantung kitanya, kita mau entry-nya gimana. Kalau saya itu sebenarnya sukanya ketika dia ada rejection di area tertentu, kita buy atau sell, jadi kelihatan. Tetapi kalau sell limit, buy limit, ketika menyentuh harga situ, jangan-jangan dia candlenya tuh panjang banget melanjutkan harganya, kita nggak tahu, atau malah dia tap terus kemudian dia kembali lagi, kita nggak tahu. Jadi saya lebih suka open posisi langsung daripada pending order, tapi terkadang saya juga pakai. Itu pertanyaan dari kalian, thank you so much for watching, jangan lupa untuk komentar, see you next time.